Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah al-habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa al kiram wa ala sahabatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam صاحب رسول الله جميع ملائكة الله صاحب رسول من أولياء الله صلى بين أمهاتنا وجميع إخواننا ومشايخنا وصلى الشيخ المكرم كجي عمر رسول الله كمبكتر بون وكجي محفوظ وها ونجي أمين للبندة وأبويا جعفر أبو سورة كمبك وكي أمين بركة تسمعي وأبويا نوي عمر كمبك بكرامته نسألك الله البركة والشفاعة والإجازة والسلام ونخص إلى والدي عبد الله بن الحق وعافية وعفو عنه وأنت المقبل ومن أسلوب إلى فرعين سنبات المعقوم وتمختار وضحى معمل مسمعنا بالكاري بكلمات ومن يسار وقيم الأسبوع كيوم عبد الرحمن كان جاي مقوى صوده مقوى مسكونة كيوم أمي مريم وإلى من أجازني إلى المنتهى ونخصوص إلى والف ذاتي البركة وقربته نسألك الله البركة والشفاعة والإجازة والسلامة شهود الله لنا وله الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وأعاد علينا من بركاته وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Kemarin sampai mana ya? Kemarin sampai mana tabaruknya? Jubah Nabi ya? Oh, jubah Nabi. Bentar. Wabihi ibtuhu dulu ya tabarruk 231. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang tabarruk atau pengambilan barokah. Sudah bolak-balik saya sampaikan bahwa tabarrukan alat barokah itu adalah merupakan hal yang masyru' atau legal, mendapatkan izin dan legalitas dari syariat kita sallallahu alaihi wasallam, syariat Nabi kita. Sekarang kita akan lanjutkan tentang berkah dengan biqadahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa masjidin shalla fih. Kemarin sampai ke tabarruk dengan jubah Nabi. Sekarang juga dengan rambut yang dipegang oleh Rasulullah ya. Nah, sekarang kita akan masuk tabarruk biqadahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa masjidin shalla fih. Tabarruk ngambil berkah dengan wadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau gelas atau cangkir atau muk, qadah namanya, wa masjidin dan tempat sholat, tempat sujud Nabi shalla fihi yang pernah dipakai Nabi. Ngambil barokah dengan tempat yang pernah dibuat sholat oleh Nabi, berdiri di situ, dan juga mengambil barokah dari sesuatu gelas yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bibirnya menempel di gelas itu. Dari Abu Burdah, an Abi Burdah radhiyallahu anhu qala qadimtul Madinah falaqiyani Abdullah bin Salam faqala li, waktu itu aku berkunjung ke Madinah, kata Abu Burdah,
Sampai di Madinah, falaqiyani Abdullah bin Salam. Aku ditemui oleh seorang sahabat bernama Abdullah bin Salam. Faqala li, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata kepadaku, "Intaliq ilal manzil, fa usqika fi qadahi syurbin fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tusalli fi masjidin shalla fihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." Abdullah bin Salam adalah seorang sahabat Nabi, menemui Abu Burdah radhiyallahu an, seorang tabi'in. Kemudian Abdullah bin Salam berkata kepada Abu Burdah, "Ya Abu Burdah, ayo saya ajak main ke rumah saya. Aku akan memberimu minum dengan gelas, dengan cangkir, gelas, cangkir, atau wadah, yang dulu gelas itu, cangkir itu pernah menjadi cangkir yang dimana Rasulullah pernah meminumnya dengan gelas tersebut, dengan cangkir tersebut. Jadi bibir Nabi pernah nempel di gelas itu. Ayo main ke rumah saya akan berikan kamu minum dari gelas yang pernah dulu Nabi meminumnya dengan gelas itu. Lalu aku akan tunjukkan kepadamu tempat di rumahku, masjid Sallabih, di mana Nabi pernah sholat di situ. Bukan masjid begini Pak, maksudnya bukan. Jadi di rumah Abdullah bin Salam itu ada kamar khusus yang dibuat untuk sholat, namanya masjid. Oke ya, saya sudah sering menyampaikan itu istilah definisi masjid. Ya, nah masjid yang dimaksud di sini bukan masjid besar seperti ini, tapi sebuah tempat di rumahnya Abdullah bin Salam, di mana tempat itu dikhususkan untuk sholat. Disebut masjid namanya Pak, kamar padahal mah. Tapi dulu Nabi pernah sholat di tempat itu. Pernah menginjak tempat itu, pernah sholat di tempat itu. Makanya beliau bilang kepada Abu Burdah, ayo datang ke rumahku, aku akan kasih minum engkau dari gelas yang dulu pernah dipakai Nabi, dan sholatlah di tempat yang dulu pernah Nabi itu mampir ke rumah saya dan sholat di situ. Untuk apa itu namanya Pak? Ngambil barokah namanya. Apa namanya? Ngambil barokah. Subhanallah. Ngalap barokah, ngambil barokah. Itu intinya. Akhirnya kata Abu Burdah, "Fantolaktu ma'ah." Aku kemudian pergi bersama Abdullah bin Salam, kemudian sampai di rumah, fa'asqani suwaiqam. Kemudian beliau datang dari dalam kamar, dari dapurnya, membawa minuman dari gelas yang dulu gelas itu, cangkir itu pernah dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wat amani tamron, kemudian menjamuku dengan tamr itu korma, kemudian wasallaitu fi masjidih, kemudian aku sholat sunnah di situ 2 rakaat di tempat di mana Nabi pernah menginjakkan kakinya di tempat itu, pernah sujud di tempat itu. Jadi para ulama mengatakan ini termasuk pembolehan kita mengambil barokah di tempat orang-orang soleh, di mana orang soleh itu, para ulama, para wali Allah pernah berdiam di situ, sholat di situ, kita pun datang ke situ, berdiam di situ, zikir di situ, sholat di situ, itu adalah ngambil barokah. Oh, Kanjeng Sunan Gunung Jati misal pernah napak petilasan di tempat ini, dulu beliau pernah di gua ini misal, berzikir di sini berapa hari, atau sholat di sini, terus kita datang ke situ. Kemudian kita mengadakan sholat sunnah di situ atau berzikir di situ, sebagaimana dulu Kanjeng Sunan Gunung Jati pernah datang ke tempat itu. Itu namanya peninggalan orang soleh. Paham ya? Paham. Itu boleh kayak gitu. Makanya jangan heran kalau ada di tempat-tempat atau di makom-makom, di masjid-masjid para aulia di sana banyak orang berzikir, banyak orang yang di situ karena dulu para aulia di situ tempat biasa beribadah, tempat sholat, akhirnya dinapaktilasi ngikutin. Masya Allah, ini sangat-sangat barokah. Di Pamijahan misalkan, ada orang datang bukan hanya ziarah, tapi ke tempat-tempat dulu di mana Syekh Pamijahan, Syekh Muhyi, ya pernah begini, pernah di tempat itu, kita datangi tempat-tempat tersebut. Itu namanya tabarukan, ngambil barokah yang dulu pernah orang soleh wali itu pernah melakukan sesuatu atau berdiam di situ dan lain sebagainya. Nah, itu yang ambil berkah. Jadi
tabarukan, mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan melalui perantara tadi, tempat-tempat yang diberkahi. Makanya itu boleh, Pak, seperti itu tuh. Dan itu sudah terjadi di sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat pun melakukan demikian. Apakah sahabat tidak mengerti ya tentang namanya istilah syirik, tentang namanya hal tersebut adalah hal yang tidak diperbolehkan? Mereka sangat paham tentang itu dan mereka melakukan itu. Jadi mereka jelas mengambil barokah bukan merupakan kesyirikan atau sebuah larangan sama sekali. Jadi sekarang kita bandingkan dengan orang-orang sekarang yang masih mempersoalkan tabarruk, yang masih mempermasalahkan ngambil barokah itu salah, sesat, syirik. Bandingkan akidah mereka dengan akidahnya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dengan akidahnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, yang mengambil rambut Nabi besar yang berwarna merah, yang dijadikan sebagai azimat, jimat, yang ditaruh di topi bajanya. Itu ngambil barokah namanya. Akidah mereka sangat-sangat jauh lebih khulus, lebih murni, lebih hebat, lebih kuat daripada orang-orang sekarang yang masih menganggap tabarukan itu sesuatu yang dilarang, dianggapnya syirik. Jadi kita sekarang ikuti yang mana? Ngikuti mereka orang-orang sekarang yang masih menganggap syirik? Akhirnya kita meninggalkan tabarukan? Apakah kita mengikuti sahabat yang jelas-jelas mereka melakukan tabarruk? Yang jelas-jelas sahabat itu adalah generasi terbaik, kata Nabi. Orang-orang mulia. Jelaslah kita ikut sahabat, kan begitu. Tabarukan sekarang, ya kita tabarukan. Sahabat tabarukan, berarti kita adalah orang-orang yang jelas mengikuti salafus saleh. Mengikuti siapa? Salafus saleh. Sahabat itu salaf, generasi pertama, salafus saleh. Jadi tabarukan itu adalah jejak ulama salaf kita. Maka kalau kita sekarang mengaku-ngaku salafi, maka ikutlah generasi salaf seperti para sahabat. Sahabat itu ngambil barokah, tabarukan. Maka kita pun ikut tabarukan sebagaimana para salaf kita mengajarkan itu. Oke. Keterangan tersebut, cerita tadi, hadis dari Abu Burdah tadi, riwayat tadi, ada dalam kitab Al-I'tisam bil Kitabi was Sunnah, yang terdapat dalam kitab riwayat Imam Bukhari, kitab Al-I'tisam bil Kitabi was Sunnah, bab ma dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa haddu ala ittifaqi ahli ilm. Itu babnya dalam riwayat Imam Bukhari, ya, kitabnya Al-I'tisam bil Kitabi was Sunnah. Jadi Imam Bukhari kita sudah tahu banyak karangan kitabnya, di antaranya kitab ini nih, Kitabul I'tisam, Al-I'tisam bil Kitabi was Sunnah, kitab tarikh, kitab Adabul Mufrad, kemudian kitab Jami'us Sahih. Nah, di antaranya adalah Sahih Bukhari tadi. Dah, yang ngarang Imam Bukhari yang kita bisa jadikan rujukan. Dah. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tabarruk at-tabarruk bimaudhi'i qadamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengambil berkah dengan tempat di mana Nabi pernah menginjak tempat itu. Oh, coba Masya Allah, sampai ngambil berkah nyari tempat yang pernah Nabi menginjaknya. Sampai segitu tabarukan namanya tuh, ngambil barokah. Nah, misalkan ulama itu, orang soleh itu pernah duduk di situ, pernah kita kemudian duduk di situ, itu namanya tabarukan namanya. Awas, hukumnya boleh, boleh, bukan wajib, ya, tapi boleh, seperti itu boleh. Misalkan nih, Kanjeng Nabi pernah duduk di situ, kita tidak wajib duduk di situ, tidak ada kewajiban duduk di situ. Namanya istilah ulama menyebutnya sunnah adiyah. Ada sunnah syar'iyah, ada sunnah adiyah. Sunnah syar'iyah adalah sunnah-sunnah yang memang kita diperintahkan untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, sunnah syar'iyah namanya. Kalau sunnah adiyah, sunnah yang tidak diharuskan kita mengikutinya, seperti gaya jalan Nabi. Gitu ya. Nabi pernah duduk di situ, pernah menginjak tempat itu, pernah sholat di situ. Tidak wajib, tidak disuruh kita mengikuti hal itu. Namanya sunnah adiyah namanya. Paham ya? Kalau sunnah syar'iyah, ya kita diharuskan mengikuti Nabi, sunnah syar'iyah. Kalau sunnah adiyah, sunnah kebiasaan, kelakuan Nabi, kebiasaan Nabi, kayak cara jalan, duduk Nabi,
di mana itu namanya adiyah, tidak wajib diikuti, tapi boleh dengan niat mengambil keberkahan, boleh. Ja'a fil hadithi an Abi Mujliz, ada nama orang namanya Abu Mujliz, anna Aba Musa kana baina Makkah wal Madinah fasallal isya rak'atain thumma qama fasalla rak'atan aw tara biha faqara fiha bi mi'ati ayah minan nisa thumma qala ma alutu an ad'a qadami haitsu wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadamaihi wa ana aqra'u bima qara'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Mujliz bahwa Abu Musa al-Asy'ari itu berada di antara kota bainal Makkah wal Madinah, antara kota Mekah dan Madinah. Fasallal Isya, ada sebuah tempat di sana antara Mekah dan Madinah. Fasallal Isya rak'atain. Abu Musa al-Asy'ari salat 2 rakaat setelah Isya, ba'da Isya. Fasallal Isya rak'atain di tempat itu antara Mekah dan Madinah. Summa qoma, setelah sholat ba'da Isya, kemudian beliau sholat lagi 1 rakaat. Summa qoma fa shalla rak'atain. Kemudian beliau melaksanakan sholat 1 rakaat sebagai witir. Nah ini Pak, witir itu boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat, boleh 9 rakaat, boleh 9 rakaat, boleh 11 rakaat. Itu witir. Stop. Kalau tahajud tidak ada bilangan sampai berapa rakaat tahajud. Kalau witir, para ulama fuqaha di antaranya membatasi. Witir itu paling banyak berapa? 11. Oke, 11. Nah, 11 ini boleh dilakukan 1 rakaat saja, boleh 3, yang 3 rakaat boleh dengan 2 cara, seperti 2 salam dan 1 2 salam. 2 rakaat selesai salam, terus sholat lagi 1 rakaat, berarti 3 tapi dipotong. Boleh caranya seperti maghrib, boleh 3 rakaat tetapi tahiyatnya cuma 1 di akhir. Itu untuk witir ya. Nah, kemudian 5 rakaat. 5 rakaat itu boleh 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat, dipisah-pisah. Boleh 4 rakaat, 1 rakaat. Boleh 5 rakaat full tanpa at-tahiyat, hanya 1 tahiyat terakhir di rakaat kelima. Paham enggak? Nih, yang utama nih, yang untuk 3, yang utama 2 dan 1. Yang kedua adalah 3 rakaat langsung, tapi tidak ada tahiyat awal, tidak seperti maghrib. Jadi rakaat pertama bangun, keduanya bangun, baru yang ketiga ada terakhir nih, ada tahiyatnya. Oke, itu witir yang 3 rakaat, caranya seperti yang terbaik. Yang 5, Kanjeng Nabi pernah melakukan itu Pak. 5 rakaat Kanjeng Nabi pernah full tahiyat cuma 1 di rakaat kelima terakhir. Nabi pernah melaksanakan witir 7 rakaat. Yang 7 rakaat ini tidak ada tahiyatnya. Bangun sampai terakhir ke-7-nya Nabi ada tahiyat 1 terus salam. 7 rakaat full Nabi 1 salam. Nabi pernah juga melakukan 9 rakaat full, 11 rakaat full tanpa at-tahiyat pun hanya di akhir saja. Itu 11 rakaat sampai 11 rakaat. Oke Pak, ini bisa dibuka dalam kitabnya Imam Ghazali, kitab namanya Al-Mustashfa, 6 jilid kitabnya. Di situ ada penjelasan tentang masalah sholat witir. Dah. Jadi boleh. Nah paling minimal berapa witir? 1. Makanya Pak, kalau sholat witir di akhir tarawih, kan 2 rakaat dulu tuh, terus 1. Witir itu apa maknanya Pak? Apa witir artinya? Ganjil. Kalau 2 rakaat ganjil enggak? Enggak. Terus kenapa kita usuli sunatul witir rakaat ini? Saya lihat sholat witir 2 rakaat. Witir itu ganjil artinya. Kalau 2 rakaat berarti genap, bukan witir tuh. Nah, makanya usolli sunnatas syaf'i rak'ataini minal witri. Ya gitu. Saya ulang ya. Usolli sunnatas syaf'i rak'ataini minal witri. Bukan usolli sunnatal witri rak'ataini.
Niat saya sholat ganjil 2 rakaat. Sholat ganjil ke 2 rakaat. Nanti dirubah. Ya, usolli sunnatas syaf'i raka'ataini minal witri. Saya niat 2 rakaat ganjil, 2 rakaat sunnah minal witri, tapi bagian daripada witir, karena nanti akan disambung dengan 1 kan. Oke, syafa itu genap. Wal fajr walayalin asyar, terus wasyaf'i wal watar. Itu wasyafa' namanya. Wal watar. Jadi untuk sholat witir boleh watar bi fathil waw, al watar boleh al witr. Sholat witir boleh, sholat watar boleh. Di Quran surat Al-Fajr wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i ganjil, genap, wal watar adalah ganjil. Maka nanti sholatnya kita usolli sunnatas syaf'i raka'ataini karena genap. Minal witri, bagian daripada witir, karena nanti akan disambung dengan 1 rakaat. Paham ya? Kecuali kalau 3 nih, usolli sunnatal witri 3 raka'atin. Kalau 3 langsung tanpa salam, salam cuma 1. Kalau kita mau sholat 3 rakaat langsung tanpa salam, hanya 1 terakhir, usolli sunnatal witri 3 raka'atin. Mustaqbil qiblatin. Itu. Tapi kalau dipotong, usolli sunnatas syaf'i raka'ataini minal witri. Sunnatas syaf'i minal witri. Oke. Dah. Summa qoma Abu Musa al-Asy'ari kemudian setelah sholat ba'diyah isya 2 rakaat, beliau melakukan sholat 1 rakaat. Summa qoma fa shalla raka'atan autaro. Dia 1 rakaat saja, minimal 1 rakaat witir itu. Kemudian beliau melaksanakan witir 1 rakaat, faqara'a fiha, tetapi yang dibaca nih dalam 1 rakaat itu bimi'ati ayatin minan nisa. Berapa, Pak? Bimi'ati ayah. Berapa mi'ah? Mi'ah. 100 ayat. 1 rakaat membaca surat An-Nisa 100 ayatnya sama lama. Cuman 1 rakaat tapi bacanya An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Terus walladzina min qablikum salah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sering dibaca itu kan? Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu khabitha bit tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Terus apa lagi? Innahu kana huban kabira. Itu surat An-Nisa 100 ayat, 1 rakaat. Ya melebihi sampai yang 3 rakaat. 3 rakaat kan bacanya Al-A'la, Al-Kafirun, satunya ya Qulhu, Falak dan An-Nas. Dibanding 100 ayat, ya sama lama satu kita 3 rakaat segitu. Ya ini 1 rakaat tapi panjang 100 ayat, yang blenger. Ya udah, dia baca 100 ayat itu dalam 1 rakaat. Tsumma terus beliau berkata setelah itu, ma'alutu an adha'a qadami haitsu wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an aqra'u bima qara bihi Rasulullah. Tempat ini di mana kalau aku lewat aku tidak pernah melewatkan. Tempat ini adalah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat dan aku pengen sholat di sini dan aku wa ana aqra'u bima qara bihi Rasulullah dan aku baca 100 ayat sebagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat di sini dengan membaca ayat 100 ayat dalam sholat witirnya. Ditiru, Pak, ditiru. Abu Musa al-Asy'ari yang punya suara yang luar biasa. Sahabat yang paling luar biasa suaranya siapa? Abu Musa al-Asy'ari, itu luar biasa suaranya. Makanya Nabi sering mengundang Abu Musa al-Asy'ari disuruh membaca Quran. Nabinya mendengarkan. Kata Musanya, Kanjeng Nabi sampean yang diturunkan Al-Quran, enggak apa-apa, aku pengen kamu yang baca, aku pengen dengerin. Abu Musa al-Asy'ari yang baca, suaranya bagus, dibaca. Terus ketika, kata Musa nih, ketika aku sudah membaca beberapa ayat, lihat nengok ke Kanjeng Nabi berebel, air matanya menangis.
netes tes. Terus Nabi nengok Abu Musa, cukup Abu Musa, nangis tuh, dihayati, direnungi, nangis. Imam Syafi'i juga begitu, Pak. Imam Syafi'i kalau baca Quran itu bukan hanya dari lisannya, tapi keluar dari hati dengan penuh penghayatan. Banyak orang pada ada yang pingsan, ada yang nangis gerung-gerung mendengar Imam Syafi'i baca Al-Quran. Lagunya, sentuhan maknanya dihayati sehingga membuat orang bergetar. Banyak orang yang sampai semaput sampai pingsan dengar Imam Syafi'i membaca Al-Quran. Ada orang yang nangis gerung-gerung Imam Syafi'i membaca Quran penuh penghayatan. Masya Allah. Dah. Jadi boleh kita mengikuti jejak dulu. Kaki pernah menginjak, orang soleh diinjak, pernah dibuat sholat oleh orang soleh, kita ikuti di situ, kita sholat di situ tuh boleh. Makanya banyak orang zaman sekarang kepetilasan, ke apa gitu ya. Ya karena itu boleh begitu tuh. Abu Musa saja melakukan itu kok. Ya. Dah. Masih ini mau panjang nih, panjang. Baca aja deh. Yang ini satu lagi. At-tabarruk bimimbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil berkah dari mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad banyak sekali karangannya dan dari kitab Asy-Syifa, mazhabnya Maliki. Qadhi Iyad pernah berkata begini. Ru'ya Ibnu Umar radhiyallahu anhu wadi'an yadahu ala maq'adin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-mimbar wa ma wada'a ala wajhihi. Qadhi Iyad, itu riwayat dari beliau, diperlihatkan Abdullah bin Umar bin Khattab pernah meletakkan tangannya ke sebuah kursi maq'ad, tempat duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mimbar, dalam mimbar itu. Tempat duduk Rasulullah pernah dipegang, kemudian thumma wada'aha ala wajhihi. Tangan beliau yang mengusap-usap tempat duduk Nabi, beliau kemudian usap-usap ke wajahnya. Yang melakukan siapa, Pak? Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab pernah mengelus-elus tempat duduk Nabi di mimbar. Kemudian setelah mengelusnya, mengusapnya, diusap-usapan ke wajah beliau sendiri. Ini namanya ngambil barokah namanya. Apa namanya? Ambil barokah. Tempat duduk. Dipegang-pegang terus dilus-elus. Siapa yang melakukan? Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anaknya Umar bin Khattab ya, namanya Abdullah nih. Seorang sahabat yang selama hidupnya melakukan umroh 1000 kali umroh. 60 haji, 1000 onta beliau disedekahkan untuk perang. Pak, 60 hajian coba. Umur beliau 85 tahun. 60 haji berarti hampir setiap tahun kan? Dipotong dari akil baligh. Umurnya 85 tahun meninggal. 60 haji. Umrohnya 1000 kali umroh. Gimana ngitungnya coba? Riwayat pada 1000 kali umroh beliau. Abdullah bin Umar. Alim luar biasa. Dan beliau memegang tempat bangku, tempat duduk Nabi, diusap-usapkan ke wajahnya. Ngambil barokah. Apakah beliau ini nggak ngerti tentang syirik? Pasti lebih ngerti daripada kita. Berarti memegang-megang sesuatu yang pernah diduduki oleh orang soleh itu boleh dipegang-pegang, mengambil berkahnya. Masya Allah, Masya Allah. Itu sahabat itu. Sahabat. Wa'ad ibn Qusayd radhiyallahu anhu wal Atbi. Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini katanya dari Al-Atbi, bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khalal masjid, ketika masjid itu sepi, jassu rimanatal mimbar allati tanil qabr bima yaminha thumma istaqbalu qiblah yad'un. Mas. Dalam kitab Asy-Syifa diterangkan begini, bahwa para sahabat Nabi ketika Nabi tidak ada atau dalam keadaan sepi, para sahabat itu datang jassu. Apa jassu? Nomor 2, jasu masau.
mereka mengusap-ngusap riman atau mimbar Nabi yang terbuat dari kayu delima. Allati talil qabr bima yaminihim, yang berada di sekitar kanan kiri kuburan Nabi, di sebelah kiri kanan, di sebelah samping kuburan Nabi. Tsumastaqbalu qiblah. Setelah itu, ketika Nabi sudah enggak ada nih, setelah itu tsumastaqbalu al-qiblat yad'un. Setelah mereka mengusap-ngusap mimbar Nabi, mereka menghadap kiblat dan berdoa. Sebelum berdoa, mereka mengusap-ngusap dulu mimbar Nabi. Itu namanya ngambil barokah itu. Insya Allah. Terus mereka berdoa menghadap kiblat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Mula Ali Al-Qari Syarihus Syifa. Mula Ali Al-Qari Syarihus Syifa, yang sebagai pensyarah kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa itu karangannya Qadi Iyad, mazhab Maliki. Sedangkan Mula Ali Al-Qari itu mazhabnya Hanafi. Mula Ali Al-Qari. Mula Ali Al-Qari ini salah satu pengarang kitab syarah Sahih Bukhari juga. Namun mazhabnya Hanafi. Mensyarah kitab Asy-Syifa Qadi Iyad yang bermazhab Maliki. Enggak apa-apa, Hanafi Maliki. Namanya Asy-Syifa. Rawahu Ibnu Sa'ad, riwayat di atas juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sa'ad. Oke. Dah. Warwa Syekh Ibnu Taimiyah. Nih. Warwa Syekh Ibnu Taimiyah an Imam Ahmad. Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah, atau orang sering menyebutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oke ya, enggak apa-apa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meriwayatkan dari Imam Ahmad annahu rakhasa fit tamassuhi bil mimbar war rimanah, memperbolehkan mengusap-ngusap mimbar dan kayu mimbar itu yang terbuat dari kayu delima. Itu menurut Ibnu Taimiyah yang didapatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ibnu Taimiyah itu salah satu ulama yang luar biasa hebatnya, cerdas, ahli debat, fikihnya itu mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Oke, Ibnu Taimiyah fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ibnu Taimiyah di antara muridnya adalah Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir ini mazhabnya Syafi'i. Nah, ya Pak, zaman dulu tuh Pak. Masya Allah. Gurunya Hambali, tapi muridnya mazhab Syafi'i. Imam Ibnu Katsir, pengarang kitab tafsir Ibnu Katsir 4 jilid. Pengarang kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul 3 jilid. Itu Imam Ibnu Katsir, muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Fikihnya Syafi'i, Ibnu Taimiyahnya Maliki. Imam Ibnu Taimiyah punya murid yang lain, namanya seorang ahli hadis, ahli Jurh wa Ta'dil, yaitu Imam Az-Zahabi, pengarang kitab Siyar A'lamin Nubala. Yang kemudian menentang gurunya Ibnu Taimiyah, bukan menentang ya, berbeda pendapat, kemudian mengarang kitab untuk mengkonter pendapat-pendapat gurunya Imam Az-Zahabi itu. Nah, Ibnu Taimiyah ini pernah mendapatkan dari Imam Ahmad diperbolehkannya memegang, mengusap-usap mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diambil barokahnya. Wa dzakara anna Ibnu Umar, dan beliau menyebutnya bahwa Abdullah bin Umar, Sa'id bin Musayyab, boleh Musayyab, Al-Musayyab, boleh Al-Musayyib, ya, seorang tabi'in, Sayyidut tabi'in fil fiqh. Namanya siapa? Sa'id bin Musayyib. Kemudian Yahya bin Sa'id min fuqaha'il Madinah kanu yaf'aluna dzalik. Semua para fuqaha Madinah, ahli fikih Madinah yang 7, yang terkenal, semua fikih zaman setelahnya itu tidak akan keluar atau pasti melalui 7 ulama Madinah yang terkenal itu. Namanya fuqaha is-sab'ah. 7 ahli fikih Madinah. 7 orang ini. Semua ilmu-ilmu fikih setelahnya itu keluar dari 7 ulama fuqaha Madinah. Di antaranya Sa'id bin Al-Musayyib atau Al-Musayyab. Sa'id bin Al-Musayyib itu seorang ulama penjual grosiran minyak zaitun. Orang kaya nih, pakainya bagus-bagus. Ya. Beliau gurunya adalah Utsman bin Affan. Supaya sampean tahu nih, beliau itu seorang tabi'in, enggak ketemu Nabi, maka bukan sahabat kan? Tabi'in, berguru kepada Sayyidah Aisyah, gurunya itu, radhiyallahu anha warḍaha. Utsman bin Affan,
Kemudian Zaid bin Thabit, itu guru-gurunya Zaid bin Musayyab. Seorang tabi'in, gurunya kepada sahabat kan. Itu pernah punya anak, bukan pernah, punya anak perempuan, cerdas, solehah, ahli ibadah, cantik. Dilamar oleh gubernur Madinah di masa itu. Untuk anaknya, namanya Abdul Malik bin Marwan. Buat anaknya namanya Al-Walid bin Abdul Malik, yang nantinya pada menjadi khalifah dinasti Umayyah. Dilamar Pak oleh gubernur Madinah, penguasa Madinah. Melamarkan untuk anaknya bernama Walid. Beliau namanya Abdul Malik bin Marwan. Punya anak ganteng namanya Walid. Walid bin Abdul Malik kan, Al-Walid. Pengen punya menantu solehah yang cerdas. Nah, seperti putrinya siapa? Sa'id bin Musayyib. Coba ganteng, kaya raya, anaknya gubernur. Al-Walid nih, yang melamarkan adalah bapaknya untuk meminta kepada para ulama, coba lamarkan ke Sa'id bin Musayyib. Anak perempuannya untuk anakku. Ditolak, Pak. Ya udah ya, nanti ceritanya lah. Udah Isya. Ya baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.